Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu ya. Perkenalkan, teman saya Martina Afeni White dan juga Elvira Akbar, dan saya Yohana Ton. Oke teman-teman semua, di sini kami akan membahas mengenai materi blended learning. Nah, blended learning itu apa sih? Blended learning itu merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka di kelas atau face-to-face dengan pembelajaran online. Jadi begitu ya teman-teman, itu merupakan pengertian dari blended learning. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada tahap pembelajaran blended learning. Yang pertama itu seeking information. Tahap ini mencakup proses pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang ada, baik secara online maupun kegiatan offline. Di tahapan ini, para pendidik ataupun fasilitator bisa memberikan masukan bagi para peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan juga efisien. Tahap pembelajaran blended learning yang kedua yaitu execution information, di mana peserta didik secara individu maupun berkelompok bisa melakukan sebuah upaya untuk menemukan ide atau gagasan yang telah ada di dalam pikiran peserta didik. Setelah itu akan menginterpretasikan informasi yang didapatkan dari sumber dan mampu memahami. Para peserta didik ini juga bisa menyampaikan hasil ide tersebut dengan fasilitas yang ada. Tahap pembelajaran blended learning yang ketiga yaitu synthesizing of knowledge, yaitu melakukan perumusan ide setelah melakukan pengakomodasian, analisis, dan diskusi, sehingga perumusan informasi tersebut bisa diperoleh lebih cepat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk pada macam-macam komponen blended learning. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung atau live event, di mana pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka atau guru dan siswa berinteraksi secara langsung. Metode pembelajaran ini bisa dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, praktikum, dan juga kegiatan kolaboratif lainnya. Yang kedua yaitu konten online, di mana metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara yang fleksibel, yaitu guru menyampaikan materi dalam bentuk rekaman video, menggunakan slide untuk presentasi, dan juga kuis secara online. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan proses di mana guru dan siswa bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat yaitu penilaian. Penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai kemajuan, pemahaman, dan juga keterampilan siswa. Contohnya kuis singkat, diskusi kelas, dan tugas rumah. Yang kelima yaitu bahan referensi. Bahan referensi itu sendiri merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau memberikan konteks pada suatu pernyataan ataupun argumen. Referensi ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, ataupun website dan juga dokumen lainnya yang dianggap relevan. Jadi ini merupakan macam-macam komponen blended learning. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada kekurangan pembelajaran blended learning. Kekurangannya yang pertama yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa seperti handphone, komputer, dan juga akses internet. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran dari siswa, guru, ataupun orang tua terhadap penggunaan teknologi. Jadi itu merupakan kekurangan pembelajaran blended learning. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk pada kelebihan pembelajaran blended learning.
Yang pertama, lebih hemat waktu dan juga biaya. Yang kedua, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran karena tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keempat, peserta didik lebih leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online sebagai penambah pengayaan melalui fasilitas internet. Oke teman-teman, sekian presentasi materi dari kami mengenai metode pembelajaran blended learning. Terima kasih.